Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada video Rismon Sianipar yang menurut saya niradab, niretika. Bertamu sudah tidak diizinkan, sudah ditolak, tapi masih maksa-maksa, bahkan mengambil videonya tanpa izin disebarkan. Apakah ini layak disebut sebagai seorang pakar, seorang doktor katanya, tapi niradab, niretika, tidak menghargai privasi orang. Bahkan mungkin bisa juga diperkarakan dengan undang-undang ITE. Kita lihat ini videonya, ketika dia bertamu ke rumahnya Pak Kasmujo. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, tidak. Nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak boleh, harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. tertuju. Oh, Maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Ya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Iya, Bapak Pak. yang Pembimbing umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini untuk negara, Pak. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong. berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Bukan. Oh, bentar lah, Pak. Maaf. Maaf, Pak. Maaf. Maaf, nggak bisa ya. Wah, lihat kan, Pak Kasmujo dalam kondisi yang sedang sakit itu, kelihatan sekali kok, kelihatan sekali, lagi sakit, diperban, kemudian sudah menolak, tidak bisa bertamu. Ya itu kan hak prerogatif tuan rumah ketika tidak bisa menerima tamu, mungkin sedang sakit atau apa gitu. Maksa-maksa, tanya-tanya. Yang parah adalah merekamnya tanpa izin gitu. Sudah maaf enggak mau. Ini keluarganya saya kira bisa memperkarakan Rismon Sianipar ini. Iya. Kecuali dia di video itu jelas ngomong minta izin kepada Pak Kasmujo, mohon Pak saya rekam ini untuk data kami mau saya publikasikan. Kalau Pak Kasmujo kemudian mengizinkan, it's okay. Ini kayak teroris saja loh. Kok kayak main persekusi gitu. Ngambil video tanpa izin. Sudah maaf nggak mau bisa bertamu, masih nerocos saja. Itu etikanya kamu di mana, Rismon Sianipar? Kamu niradab, niretika, dan itu tidak lazim dimiliki oleh orang yang bergelar doktor katanya. Seorang dengan pendidikan akademik yang tinggi, doktor, mestinya tahu angka ungguh, tahu etika, termasuk etika ketika bertamu ke rumah orang. Kita diajarkan bertamu ke rumah orang, totok pintu 3 kali kok nggak dibuka sudah pulang. Artinya kita tidak diizinkan untuk bertamu, atau barangkali tuan rumah sedang tidak ingin menerima tamu saat itu dengan berbagai alasan. Itu urusan prerogatifnya tuan rumah, mungkin sakit atau ada urusan lain, atau tidak berkenan, tidak suka dengan tamu yang berkunjung. Itu urusannya tuan rumah. Kok kamu maksa-maksa begitu? Masya Allah. Ini sekali lagi ya, Anda merekam itu dan mempublikasikan. Ini kalau Pak Kasmujo sudah sepuh lah ya, keluarganya boleh menuntut itu.
keluarganya nggak terima Pak Kasmujo dipublikasikan dengan tanpa izin, sudah ditolak padahal kan, ya sudah ditolak jelas tuh, sudah ditolak, bertamunya aja ditolak, apalagi merekam videonya. Beda urusan ini. Kecuali wartawan dengan surat izin dilindungi undang-undang pers, sedang merekam buruan kriminal, orang yang terlibat dengan pidana besar, gitu, koruptor, itu nggak harus begitu. Yang memang sedang menjadi perkara besar di publik, sedang menjadi incaran polisi, misalkan, nggak apa-apa. Wah, ini Pak Kasmujo, orang sepuh, nggak ada urusan dengan tindak pidana, nggak ada urusan dengan kriminalitas. Kok dengan seenaknya main ngambil gambar shooting, bertamu sudah tidak diizinkan, maksa-maksa. Allah ya karim. Anda bukan dokter lah, Anda bukan pakar. Dari sisi etika ada aja nggak punya, rusak ada. Memang betul ini apa yang disampaikan oleh Pak Luhut bin Sarpanjaitan, ini orang-orang sakit jiwa semua rupanya ini. Yang selama ini gaduh meributkan ijazahnya Pak Jokowi. Agar kemudian kita nggak usah ikut-ikutan sakit jiwa gitu. Allah ya karim. Mohon maaf ini saya menampilkan cuplikan videonya ini dalam konteks mengedukasi, dalam konteks memberikan pencerahan, memberikan tahu, memberikan informasi bahwa yang model begitu tidak boleh loh ya. Kalian siapapun kemudian berkunjung, bertamu ke rumah siapapun, ngambil video tanpa izin itu tidak boleh, Mas. Bisa kena delik undang-undang ITE, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, mengambil video, mempublikasikannya ke media sosial tanpa izin itu nggak boleh, Mas. Nggak bisa seenaknya begitu. Ya ini, maksud saya begitu, ini memberikan informasi bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini tidak perlu dicontoh, karena tidak benar, tidak beretika, melanggar undang-undang ITE ini. Bisa kena pencemaran nama baik, minimal perbuatan tidak menyenangkan, menyebarkan di media sosial tanpa izin, tanpa pamit, dilakukan oleh seorang yang katanya dokter, katanya pakar tai ngaso, Rismon, memahami hal yang remeh-temeh tentang kode etik, tentang etika aja nggak bisa begitu kok. Ngakunya pakar tut murut sampean. Emosi saya. Ya, saya yang bukan keluarganya Pak Kasmujo melihat tayangan itu emosi. Orang sudah menolak loh, maaf sudah menolak. Pintunya sudah dibuka sedikit, menolak. Mesti Anda mohon pamit nggih Pak Kasmujo, ngapunten nggih. Kalau Anda punya etika mestinya begitu, langsung pamit, nggak usah nerocos macam-macam. Anda tidak punya hak bertanya ini itu. Ini ya, di luar persoalan substansi masalah Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademiknya Pak Jokowi atau bukan, dosen pembimbing skripsinya bukan, itu urusan lain lah. Itu urusannya Pak Kasmujo, urusannya Fakultas Kehutanan, urusannya Pak Jokowi. Ini bukan soal itu. Yang ingin saya tonjolkan adalah persoalan etika dia. Etika dia di dalam bertamu sudah ditolak, ngejar, nerocos, minta masuk nggak boleh, ngambil video, nyoting, kemudian disebarkan tanpa izinnya. Ini fokus saya di situ. Jangan ditiru, Anda bisa kena delik pidana kalau begitu caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.